Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia. Gimana kabar saudara-saudaraku? Ya, saya berdoa saudara semua mengalami hal yang terbaik dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saya juga mengundang saudara untuk hadir dalam live di beberapa platform media sosial pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, di mana kita memuji menyembah Tuhan saudara. Kita sebagai orang yang percaya, kita perlu menikmati dan merasakan Tuhan. Kita perlu mengalami Tuhan dalam hidup kita. Seperti murid-murid Tuhan Yesus, mereka adalah orang-orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Bagaimana kita mengalami Tuhan dalam hidup kita? Kita mengizinkan Roh Kudus menjamah dan mengurapi kita, saudaraku. Ya. Tidak cukup kita menjadi percaya, kita sebagai orang Kristen percaya tanpa mengalami Tuhan. Dan saudara, ketika kita mengalami kuasa Roh Kudus, maka Alkitab berkata, kuasa ada pada diri setiap yang mengalami Roh Kudus. Ketika Yesus sebelum terangkat ke surga, dia berkata, aku akan memberikan penolong yang lain. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib selama kita masih ada di dalam dunia ini, saudara. Nah saudaraku, saya melihat di sebuah platform media sosial, seorang ibu yang mengatakan bahwa Yesus marah pada saat sebuah bencana, ya, di mana ada sebuah kapal yang kata ibu itu saudara tenggelam. Ya. Waktu dia berdoa, maka dia melihat Tuhan Yesus, ya katanya mungkin semacam penglihatan di tengah laut menggunakan pakaian merah. Lalu dia mengambil kesimpulan bahwa Tuhan marah. Bagaimana menurut pandangan saudara? Apakah bisa demikian? Kalau menurut saya bisa saja saudara, Tuhan marah ketika melihat umat-umat manusia mulai melakukan banyak kejahatan. Tuhan adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang kudus, dan di dalam Dia ada kebenaran, ada kekudusan. Di dalam perjanjian lama, saudara, ketika bagaimana Tuhan murka terhadap Sodom dan Gomora. Kenapa? Karena orang-orang yang ada pada saat itu, mereka melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Ya. Sehingga apa yang Tuhan lakukan? Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Loh, kok Tuhan kok seperti itu? Ya, itu di dalam Alkitab diceritakan. Artinya apa, saudara? Tuhan menginginkan orang itu hidup benar. Ya. Di akhir zaman, Tuhan memberikan kesempatan kepada umat manusia, ya, memberikan waktu kepada kita untuk bisa mengetahui mana yang benar. Ya. Alkitab berkata, Dia sabar menanti setiap umat manusia untuk datang kepada Dia. Dari channel saya sering mengatakan bahwa akhir zaman bumi ini akan goncang dan dihancurkan oleh api. Langit dan bumi tidak akan ditemukan lagi, saudara, di mana kita berpijak. Tetapi Alkitab berkata, orang yang percaya kepada Kristus akan disiapkan bumi yang baru. Ada pengharapan bagi saudara. Karena itu tergantung kepada kita. Pilihan ada pada kita sendiri. Apakah kita mau percaya kepada firman Tuhan atau mengeraskan hati kita sehingga kengerian itu terjadi kepada setiap orang yang tidak menerima anugerah. Tapi saya berdoa setiap saudara seiman, orang-orang percaya di manapun berada di seluruh dunia, biarlah hidup kita tetap ada di dalam anugerahnya, ada dalam rule-nya Tuhan, menantikan pengharapan dan keselamatan yang datang dari Tuhan Yesus menjadi bagian saudara sekalian. Biar apa yang saya sampaikan ini menolong saudara, menguatkan saudara. Silahkan saudara share. Kalau saudara diberkati lewat firman Tuhan, pemberitaan ini, sharing ini, sehingga lebih banyak orang yang mengerti dan mulai mencari kebenaran yang sejati. Karena kebenaran itu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.